Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu bahan makanan kelas 2E Gizi UHK. Kali ini kami akan membahas tentang bahan makanan setengah jadi. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa sih definisi dari bahan makanan setengah jadi itu? Secara umum, bahan makanan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, ataupun mikrobiologi yang menjadi aneka ragam olahan bahan pangan setengah jadi, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Apa saja jenis-jenis bahan makanan setengah jadi? Bahan makanan setengah jadi dari kelompok serealia, misalnya ada tepung-tepungan, oatmeal, kerupuk, pasta, dan mie. Sedangkan dari kelompok umbi-umbian ada tepung talas, tepung singkong, tepung tapioka, beras singkong, dan kentang frozen. Dan dari jenis kacang-kacangan ada tempe dan tahu. Tempe dan tahu adalah bahan makanan setengah jadi yang terbuat dari kacang kedelai. Cara pembuatan tempe itu seperti apa ya, Kak? Nah, begini cara pembuatan tempe, kita lihat sama-sama yuk. Pertama, rebus biji kedelai selama 30 menit, kemudian direndam semalam hingga asam. Keesokan harinya kulit ari kedelai dikelupas hingga didapatkan keping kedelai. Cuci keping kedelai dan masukkan ke dalam dandang lalu ditanak. Setelah matang, angkat dan dinginkan keping kedelai hingga mengering. Kemudian campur ragi dan bungkus dengan daun pisang atau plastik. Peram selama 2 malam, keesokan harinya tempe sudah siap dikonsumsi. Kalau cara pembuatan tahu seperti apa, Kak? Cara pembuatan tahu itu seperti ini. Pertama, cuci kedelai kemudian rendam dalam air hangat kurang lebih 6-12 jam. Setelah itu, kacang kedelai dibersihkan dengan cara dicuci berkali-kali. Selanjutnya, dihancurkan sampai halus, lalu disaring sedikit demi sedikit sampai ampas tidak tersisa lagi. Bubur kedelai dimasak pada suhu 70-80 derajat Celcius. Kemudian tunggu sampai uap panasnya hilang. Saring bubur kedelai tersebut, tambahkan bahan pembuat tahu dan aduk rata. Proses ini akan menghasilkan endapan. Selanjutnya, adonan tahu dalam cetakan dipres agar air dalam adonan tersebut terperas habis. Setelah itu, adonan tahu dapat dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Ciri khas makanan setengah jadi. Makanan setengah jadi biasanya di dalamnya ada yang masih belum matang, sedangkan makanan siap saji biasanya sudah matang merata semua. Ciri lainnya yaitu bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, dapat dijual atau dibeli lagi, dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil, serta lebih tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Komponen gizi tempe dan tahu. Tempe 150 kilokalori energi, 14 gram protein, 7,7 gram lemak, 9,1 gram karbohidrat, 1,4 gram serat, 517 mg kalsium, 7 mg natrium, 202 mg fosfor. Tahu 80 kilokalori energi, 10,9 gram protein, 4,7 gram lemak, 0,8 gram karbohidrat, 0,1 gram serat, 223 mg kalsium, 2 mg natrium, 183 mg fosfor. Komponen fitokimia yang terkandung dalam tempe dan tahu. Beberapa peneliti menyebutkan kandungan utama dari kedelai adalah isoflavon. Ada 2 macam isoflavon utama dalam kedelai, yaitu daizin dan genistin. Komposisi kandungan isoflavon dalam kedelai dapat berpengaruh karena proses pemasakan dan pembuatannya menjadi tempe. Oleh karena itu, kandungan isoflavon dalam tempe 2 kali lebih tinggi daripada kedelai. Sementara pada tahu, karena kadar airnya tinggi, maka kandungan isoflavonnya lebih rendah dibandingkan kedelai. Isoflavon merupakan senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas biologis seperti estrogen, sehingga seringkali disebut sebagai fitoestrogen.
Manfaat isoflavon kedelai bagi kesehatan. Isoflavon adalah flavonoid utama dalam biji kedelai yang memiliki potensi sebagai antioksidan yang mampu mengikat radikal bebas dan mencegah reaksi berantainya. Di antara senyawa isoflavon, aktivitas antioksidatif tertinggi dimiliki oleh isoflavon aglikon, terutama genistein. Isoflavon kedelai diduga dapat menghambat kerja enzim tirosin kinase, sehingga dapat mencegah perkembangan sel-sel kanker, di antaranya kanker prostat dan kanker payudara. Isoflavon juga sangat berguna untuk mencegah pengeroposan tulang, penurunan daya ingat, dan mencegah aterosklerosis. Manfaat lain dari isoflavon adalah menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah penggumpalan darah, anti peradangan, dan sebagai pelindung hati. Dengan efektivitas ini, konsumsi kedelai sangat menguntungkan untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selain isoflavon, kedelai juga mengandung sekitar 2% saponin yang memiliki aktivitas anti jamur dan penangkal predator tanaman. Saponin adalah jenis senyawa glikosida yang banyak ditemukan dalam tumbuhan dan memiliki karakteristik buih. Manfaat saponin bagi kesehatan. Manfaat saponin pada awalnya dikaitkan dengan fungsi antigizi dalam makanan dan menghasilkan rasa pahit. Namun, studi terbaru menunjukkan peran senyawa dalam pencegahan dan pengendalian penyakit degeneratif kronis. Komponen yang dapat merusak tempe. Saat mendengar kata tempe, pastinya dong kalian sudah tidak asing lagi dengan Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae, ya kan? Yaps, mereka adalah jenis kapang utama pembentuk fermentasi pada tempe. Namun, ada juga loh komponen yang dapat merusak bahan tersebut. Kira-kira apa ya? Yang pertama itu ada Staphylococcus aureus. Yang kedua ada Bacillus cereus. Dan yang terakhir ada Escherichia coli. Pertumbuhan bakteri akan melampaui pertumbuhan kapang pada tempe. Jika waktu pemasakan biji kedelai terlalu singkat, hal ini dapat menyebabkan tempe yang akan diproduksi tidak jadi bahkan busuk. Pertumbuhan bakteri dan kamir akan terus berlanjut selama proses penyimpanan pada suhu ruang. Staphylococcus aureus. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob, tidak membentuk spora dan non-metil. Dapat menghasilkan enterotoksin yang tahan terhadap panas jika terkonsumsi, menyebabkan mual, muntah-muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai demam. Selanjutnya ada Bacillus cereus, bakteri pembentuk spora yang dapat menyebabkan dua tipe keracunan makanan. Tipe pertama yaitu tipe diare, memproduksi enterotoksin dalam sus halus. Selanjutnya tipe kedua ada tipe emetik, yaitu racun yang dihasilkan di makanan yang sudah terkontaminasi. Yang terakhir ada Escherichia coli. Bakteri ini berbentuk batang, bersifat anaerob fakultatif. E. coli patogen adalah penyebab utama diare. Bakteri ini seringkali ditemukan pada kolon manusia. Terdapat dua tipe enterotoksin yang dihasilkan, yaitu enterotoksin yang stabil terhadap panas dan yang labil terhadap panas. Selanjutnya ada makanan olahan setengah jadi. Yang pertama ada tempe gembus. Tempe gembus adalah tempe yang dibuat dari bahan hasil samping, ampas kacang kedelai yang tinggi protein. Rasanya gurih dengan tekstur yang empuk. Selanjutnya ada cara membuat tempe gembus. Yang pertama ada 500 gram ampas kedelai, 5 gram ragi tempe, 2-3 kantong plastik untuk bungkus tempe, tusuk gigi atau jarum pentul. Buat tempe gembus yang pertama, kukus ampas kedelai selama 20-30 menit, angkat dan dinginkan secara dihamparkan merata di atas nampan atau bambu. Yang kedua, setelah agak dingin, sangrai ampas kedelai di atas wajan penggorengan hingga ampas kedelai mengering. Yang ketiga, setelah ampas kedelai benar-benar dingin, taburi ampas kedelai dengan ragi tempe. Yang keempat, masukkan ampas kedelai yang sudah diberi ragi ke dalam kantong plastik, kemudian tutup dan rapatkan kantong plastik dengan cara dihacker atau menggunakan api lilin. Yang kelima, letakkan tempe gembus di rak kawat berlubang agar sirkulasi udara lancar.
Selanjutnya ada manfaat tempe gembus. Yang pertama baik untuk otak, yang kedua sumber fitonutrien, dan yang ketiga untuk pencernaan. Selanjutnya ada tempe katsu. Bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama papan tempe dipotong memanjang seperti bentuk stik. Yang kedua 4 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh Royco rasa ayam, setengah sendok teh merica, air secukupnya. Selanjutnya ada cara membuat. Yang pertama, rendam tempe dalam air yang diberi bumbu yang sudah dihaluskan terdiri dari bawang putih, merica, ketumbar, Royco, dan garam. Diamkan kurang lebih 30 menit, angkat dan tiriskan. Yang kedua, lumuri tempe dengan kocokan telur, gulingkan ke tepung terigu, kemudian ke tepung panir. Manfaat dari tempe katsu yang pertama, sumber protein dan tinggi kalsium. Yang kedua, mencegah timbulnya kanker. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.